kami Bapa di surga datang kepadamu. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, kami boleh alami pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk kami memuji menyembah Engkau, kami mohon biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melayakan kami. Biarlah hidup kami Tuhan layak untuk menyembah Engkau, memuji Tuhan. Itu sebabnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami akan merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini, memenuhi setiap hidup kami, memenuhi setiap kerinduan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau pakai kami dan merapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat ini. Biarlah pengurapan dari kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga Tuhan tiap pelayanan kami Tuhan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami jadi berkat, jemaat-Mu yang datang diberkati, pulang dengan sorak-sorak, pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu sebabnya kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja, mengganggu setiap hidup kami, mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah. Dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, kami tolongkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus berkuasa kepada kami, sehingga kami bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Engkau, sama-sama kami mengagungkan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau siap masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Kami buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Kau tahu Yesus.
Kau sediakan Tuhan di waktu yang tepat untuk kami ya Yesus. Sebentar kami Tuhan akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semua ada sukacita, amin. Oke, belum semuanya, semua ada sukacita, amin. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan tetap setia mengadakannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya.
kerelaan hati Tuhan untuk sabar menunggu Tuhan atas waktu Tuhan yang akan kami dapatkan Tuhan. Berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kami di pagi hari ini, agar semua firman yang akan disampaikan masuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Tidak lupa juga sesaat kami akan melakukan korban persembahan yang pertama. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi, agar tetap semua berkenan dan hanya untuk nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk sama-sama kita beribadah. Dan saat ini Bapak Gembala masih berada di Manado dan besok kembali ke Jakarta, dan beliau hari ini ada pelayanan di Manado ya. Jadi kita doakan juga supaya perjalanan beliau kembali besok sampai dengan selamat, tidak berlangsung apapun. Walaupun kemarin berangkat sempat ada sedikit kendala, ya, tapi saya percaya Tuhan sudah tolong dan sudah jamah sudah sembuhkan ya. Puji Tuhan, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-13. Keluaran 4 ayat yang ke-13. Satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. Di bawah kurang dengar ya. Sudah bisa dengar jelas atau kurang? Masih kurang? Oke, sudah oke ya? Baik, kalau mungkin ada yang merasa kurang jelas, yang bisa naik boleh naik ya. Kalau yang memang harus di bawah ya tidak apa-apa. Oke, kita buka di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Musa sempat berusaha untuk menolak apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu saudara bagaimana dengan kehidupan saudara. Apakah saudara pernah Tuhan percayakan sesuatu dan saudara bilang, "Ah Tuhan, jangan saya, orang lain saja." Bukan hanya di dalam lingkup pelayanan, tetapi di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang-kadang alami seperti itu ya saudara. Saya ingat saudara, pernah satu ketika teman saya, dia sudah bertunangan dengan tunangannya, dan kemudian tinggal hanya menunggu hari H, tetapi dia tunda lagi. Katanya nggak siap. Tetapi sebetulnya kita harus melihat bahwa ada di antara kita, banyak di antara kita yang Tuhan panggil untuk masuk di dalam rumah tangga. Siap atau tidak siap, nggak akan pernah siap saudara. Tetapi kalau itu panggilan Allah bagi kita untuk membina satu rumah tangga, artinya Tuhan pasti akan tolong ke depannya. Ini saya berbicara tentang rumah tangga ya saudara. Dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan pun hal yang sama.
itu ada dalam kehidupan kita. Setiap kali kita diperhadapkan pada satu mungkin tanggung jawab yang baru atau tugas yang baru, proses kehidupan yang baru, ada banyak kali kita bilang, Tuhan saya nggak sanggup, orang lain aja deh Tuhan, proses ini bukan buat saya Tuhan, terlalu berat, kasih orang lain aja Tuhan. Dia lebih kuat daripada saya, kasih dia aja, dia lebih hebat dari saya. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari Musa, saudara. Musa ini kita tahu bahwa dia adalah orang Ibrani, tetapi diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Karena peristiwa pada saat kelahiran Musa itu pada saat Firaun ini merasa khawatir bahwa bangsa Israel ini, Ibrani ini berkembang pesat-pesat dan semakin kuat, dan mereka khawatir bahwa nanti satu ketika Ibrani akan menguasai Mesir, saudara. Sehingga keputusan dikeluarkan bahwa untuk anak-anak bayi di bawah 2 tahun laki-laki dibunuh, saudara. Bayi yang lahir begitu ketahuan laki-laki, bunuh. Ada 2 orang bidan ditulis dalam Alkitab yang ditugaskan oleh Firaun untuk membantu kelahiran bayi-bayi Ibrani, tetapi mereka takut akan Tuhan, sehingga bayi ini, Musa ini, dia lolos dari pembunuhan. Dan ternyata saudara, yang kita bisa baca bahwa Tuhan sudah menetapkan dia untuk satu rencana yang besar. Bukan hanya kepada Musa, saudara. Setiap kita umat-umat Tuhan, kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sesuai dengan rancangan Allah, saudara. Kecuali kita yang lari, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana respon Musa terhadap panggilan Allah. Nah, saudara, panggilan Allah datang kepada Musa itu boleh dibilang pada fase yang tidak ideal. Karena apa? Musa sudah nggak jadi penguasa. Musa sudah keluar dari istana, sudah tidak berada di bawah. Dia sudah tidak menjadi orang jadi dia sudah keluar, dia sudah lari dari Mesir, dia pergi ke Midian, dan dia menjadi gembala domba. Saudara, sampai dengan umur 40 tahun Musa berada di istana Firaun. Dia dididik sebagai orang Mesir, sebagai seorang keluarga kerajaan, saudara. Sehingga dia diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa. Pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang berperang, pengetahuan tentang segala sesuatu dia ajarkan kepada Musa. Tapi jangan lupa, saudara, ibu susu Musa yang adalah ibunya sendiri juga mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ketika Musa lari dari Mesir karena dia ketahuan ada orang melihat bahwa dia membunuh salah seorang Mesir, dia lari, dia menjadi gembala di Midian. Di situ kita bisa melihat, saudara, dari posisi di atas, dari seorang yang memegang kekuasaan, kemudian tahu-tahu dia nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan pada saat itu yang namanya profesi sebagai gembala atau nelayan itu adalah profesi yang paling rendah, yang paling nggak dianggap, kasta terendah, ceritanya begitu, nggak dianggap. Pada saat itu, saudara, Tuhan panggil Musa. Dan Tuhan memanggil Musa untuk apa? Bukan untuk melakukan itu, gembalakan domba yang begitu banyak, enggak, saudara. Tapi Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pekerjaan yang begitu besar dipercayakan kepada Musa. Saya percaya saudara sekalian juga ada satu panggilan Allah dalam kehidupan kita, saudara. Panggilan kita beda-beda, saudara. Ada yang dipanggil untuk dalam hal melayani. Berulang kali saya sampaikan, ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan full time. Ada yang dipanggil untuk menjadi worship leader. Ada yang dipanggil untuk menjadi pemain musik.
multimedia, bahkan menjadi pendoa, menjadi pemuji, menjadi jemaat yang bersama-sama melayani Tuhan melalui pujian. Bahkan ada yang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menopang pekerjaan Tuhan melalui dana. Ada begitu banyak panggilan Allah, bervariasi pada setiap kita, saudara. Nah, saudara, panggilan Allah kepada Musa ini besar sekali, dan saya percaya, saudara, jangan anggap panggilan Allah kepada kita itu hal yang kecil, saudara. Menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga itu adalah panggilan yang besar. Menjadi ibu rumah tangga panggilan yang besar. Menjadi pelayan panggilan Allah yang besar. Menjadi jemaat panggilan yang besar. Di dalam pekerjaan pun, apapun usaha pekerjaan yang dipercayakan, itu bukan sesuatu yang kecil, saudara, karena ada rencana Allah di dalamnya. Nah, saudara, kita melihat Musa ini awalnya menolak karena dia merasa Tuhan gak tepat waktunya. Saya bukan siapa-siapa. Saya sudah umur 80 tahun. Saya tidak punya kesanggupan, dan saya harus pergi ke Mesir lagi, bertemu dengan Firaun, kemudian membawa keluar bangsa Israel yang dia juga tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk dan susah diatur. Bukan hal yang mudah. Saudara, kalau kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11, di situ Musa merasa, siapa aku? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada 5 kali, saudara, kalau dihitung, Musa berdalih dan berusaha untuk menolak panggilan Allah itu. Hal yang kedua, saudara, penolakan Musa yang kedua di dalam ayatnya yang ke-13, Keluaran 3 ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Penolakan Musa yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat yang pertama. Allah memberikan jawaban. Allah selalu menyodorkan jawaban dan solusi atas keraguan Musa, atas penolakan Musa. Tapi masih ini ketiga, saudara. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Saudara, lihat, saudara, ada begitu banyak alasan yang dikemukakan oleh Musa untuk menolak panggilan Allah. Penolakan yang keempat kita lihat di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-10. Ini masuk ke diri dia lagi. Lalu Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Penolakan keempat, saudara. Penolakan yang kelima kita lihat, saudara. Penolakan kelima di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13 yang tadi kita baca, saudara. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini intinya, saudara. Dari penolakan pertama sampai dengan penolakan yang kelima, intinya sebetulnya Tuhan utus saja orang lain, jangan saya. Nah, saudara, setiap keraguan atau setiap penolakan yang diungkapkan oleh Musa kepada Tuhan, Tuhan selalu sodorkan jawaban, Tuhan selalu sodorkan solusi buat dia. Dia katakan, Allah katakan, aku menyertai engkau, aku yang membuat lidah, aku bisa membuat engkau berkata-kata, aku ini enggak fasih lidah. Ada Harun, aku bisa suruh Harun untuk menjadi juru bicara. Kita lihat 5 kali Musa menolak, dan saat itu Allah murka. Saudara,
yang akan menjadi tema kita pada saat ini, saudara. Sanggupkah kita hidup dalam panggilan Tuhan? Musa, dia katakan dia gak sanggup, saudara. Dari awal dia merasa, aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau aku dulu masih di kerajaan, masih di istana, aku mungkin bisa. Tapi sekarang aku ini bukan siapa-siapa. Orang gak melihat aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang gembala. Aku nih gak bisa ngomong, Tuhan. Aku gak fasih berkata-kata. Gimana aku harus berhubungan dengan, berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan orang-orang Israel yang begitu, karena kutip, galak, tegar tengkuk. Tetapi saudara, kita perlu ketahui ketika Allah memberikan panggilan kepada setiap kita, Allah sudah siap untuk menolong kita. Allah sudah siapkan orang-orang untuk menolong kita. Allah sudah siapkan sarana untuk menolong kita mencapai, menggenapi panggilan Allah itu dalam kehidupan kita. Tapi ketika panggilan itu datang, mungkin belum kelihatan, saudara. Mungkin belum kelihatan. Tuhan mau kita punya iman bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menolong kita. Saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa ujian yang Tuhan berikan tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Demikian juga dengan panggilan Allah, saudara. Tanggung jawab, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Betul kita gak sanggup, saudara. Tetapi yang dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah siapkan kekuatan itu buat kita, saudara. Kekuatan itu pasti Tuhan siapkan buat kita. Ketika ujian, ketika tugas, ketika tanggung jawab datang dalam kehidupan kita, Tuhan berikan itu dengan paket, saudara. Gak pernah datang sendiri. Paketnya adalah penyertaan Tuhan. Paketnya adalah pertolongan Tuhan. Paketnya adalah pengurapan Tuhan untuk kita. Nah, saudara, kita melihat, saudara, akhirnya, saudara, setelah Musa ini 5 kali dia menolak sampai akhirnya Tuhan, bukan aku Tuhan, dan akhirnya Tuhan murka. Akhirnya iman Musa bangkit, saudara. Dia akhirnya mengambil keputusan, mengalahkan kegentaran dan keengganannya. Saya ngerti, saudara, saya ngebayangin, saudara, memimpin umat Israel segitu banyak keluar dari Mesir bagaimana? Terus menghadapi Firaun bagaimana? Begitu besar, begitu rasanya tuh begitu bukan di luar kemampuan saya untuk menghadapi mereka ini. Kok saya yang dipilih Tuhan, bawa orang lain aja? Oh, yang di sana itu dia lebih kuat, dia lebih hebat. Tetapi saudara, ketika Musa ini bernegosiasi dengan Tuhan, dan sampai akhirnya imannya itu mengalahkan keengganan dan kegentarannya, Musa memutuskan untuk dia taat pada panggilan Allah. Ini yang Tuhan mau buat kita, saudara. Panggilan Allah itu kalau panggilannya relatif, saudara. Jadi mungkin buat saya panggilan ini terlalu berat, tapi mungkin buat orang lain, panggilan itu mah kecil, saya punya lebih berat. Demikian juga dengan proses, saudara. Proses dalam kehidupan kita, tanggung jawab dalam kehidupan kita, mungkin buat beberapa orang itu ringan, tapi buat orang-orang tertentu itu berat. Jadi semuanya itu relatif, dan Tuhan tahu persis, saudara, bagaimana memproses kita, bagaimana kita akan dipercayakan, bagaimana Tuhan akan bawa kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Panggilan Allah itu gak pernah salah, saudara. Dan saat itu, saudara, hal yang sangat menarik di sini adalah ketika iman Musa bangkit, saudara,
dia membuang kemustahilan yang ada di dalam pikirannya dan mengganti kemustahilan itu dengan keajaiban Allah. Karena apa? Karena dia tahu dan dia percaya Allah yang memanggil dia, Allah yang mengutus dia adalah Allah yang berkuasa, Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, Allah yang sanggup untuk menolong dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Ketika Musa mulai mengambil keputusan untuk taat, kita melihat saudara, sanggup gak kita? Sanggup gak ketika kita katakan, Tuhan, aku mau Tuhan menjalani panggilan-Mu. Tuhan, aku mau Tuhan untuk Engkau pakai, Engkau utus sesuai dengan panggilan-Mu. Ada hal yang luar biasa terjadi saudara. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Musa terjadi. Sesuatu yang tadinya adalah sesuatu yang mengerikan, yang aduh bagaimana caranya, aduh saya mesti bagaimana. Ketika dia mengambil keputusan untuk taat dan berjalan di dalam panggilan Tuhan, hal yang pertama saudara, kita lihat bahwa dalam kisah ini akhirnya apa? Musa membawa umat Israel ini keluar saudara. Dia alami mujizat yang luar biasa. Tuhan berikan otoritas dan Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran. 10 tulah itu bukan main-main saudara. 10 tulah itu bukan main-main saudara. Kalau saya bahasanya sekarang jiper deh saudara. Firaun bilang enggak. Oke, dikasih tanda, air berubah menjadi darah saudara. Seluruh Mesir saudara, kecuali areanya bangsa Ibrani, orang Israel saudara, tapi semuanya air menjadi darah. Firaun bilang iya, setelah itu berubah. Begitu sudah dibalikin lagi, berubah saudara. Enggak boleh. 1, 2, 3 sampai 10 kali saudara. Dan yang terakhir, anak sulung orang Mesir, mereka yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya mati semua, termasuk ternak-ternaknya. Dan pada saat itu Firaun menyerah. Apakah Tuhan gagal di dalam panggilannya kepada Musa? Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, mungkin kita mau sampai 3 kali udah, Tuhan, sudah Tuhan, berarti bukan saya. Tapi enggak saudara, ketika Musa sudah menetapkan diri untuk taat di dalam panggilan Tuhan, apapun dia jalan, karena dia tahu Tuhan punya rancangan yang indah di depan sana. Dia terus jalan, dan akhirnya saudara, terjadi 10 tulah ini saudara menyertai dia untuk membuktikan bahwa panggilan Allah itu gak salah. Panggilan Allah dalam setiap kita gak salah saudara. Ada yang dipanggil jadi guru, mungkin jadi guru dan aduh saya kok jadi guru doang ya, sementara dia di sana bisa jadi pengusaha, bisa jadi ini. Saudara, panggilan Allah kepadamu untuk menjadi seorang guru itu bukan panggilan yang main-main saudara. Dia akan sertai dengan tanda-tanda heran ketika engkau tetap memegang panggilan Allah dalam kehidupanmu. Ketika engkau tetap menjalani itu dengan iman, tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tanda-tanda ajaib Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Tidak pernah Musa bayangkan saudara. Dan yang lebih aneh lagi saudara, ketika mereka keluar, orang-orang Mesir ini memberikan harta mereka kepada orang Israel saudara. Dikatakan emas, perak, apa baju, apa semuanya diberikan saudara. Jadi dalam tanda kutip seolah-olah bangsa Israel ini menjarah orang Mesir sebelum keluar dari Mesir. Tetapi itu yang Tuhan katakan saudara. Itu yang Tuhan katakan. Hal yang mustahil tadi berubah jadi keajaiban Allah. Saudara, ada banyak hal mustahil yang kita hadapi dalam kehidupan kita.
Ada banyak hal yang membuat kita merasa saya nggak mampu, ini nggak benar, ini nggak begini Tuhan. Kok kayak begini, kok saya diperlakukan nggak adil. Tuhan kok saya begini, kok saya begini. Saudara, tetap tinggal di dalam panggilan Allah. Kalau engkau Tuhan taruh engkau di sana, jalani dan tetap andalkan Tuhan. Engkau akan dibuat terheran-heran oleh karya Tuhan yang ajaib. Kemudian saudara, bukan hanya tanda-tanda heran sementara dia di Mesir, saudara, sehingga mereka bisa keluar. Sepanjang perjalanan mereka selama 40 tahun, ada berapa banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat mereka. Gak cuma mujizat, saudara, kesetiaan Tuhan terbukti. Orang Israel ini keterlaluan, sudah ditolong masih aja bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut didengar oleh Tuhan, mereka bilang, Tuhan, daripada begini saya lapar, Tuhan. Kalau engkau bawa kami keluar hanya untuk mati di padang gurun, mendingan saya balik ke Mesir. Kesel nggak Tuhan? Pasti kesel, saudara. Musa aja kesel, apalagi Tuhan, saudara. Tapi Tuhan kirimkan mana dari sorga. Tuhan kirimkan apa yang mereka perlu, saudara. Pada saat ikutkan bersyukur mereka, tapi setelah itu jalan ngeluh lagi, bersungut lagi, ada lagi yang dia nggak terima. Saudara, di dalam kita menjalani proses kehidupan kita, di dalam kita menjalani tanggung jawab kita, saudara, nggak selalu mulus, saudara. Ketika engkau katakan, Tuhan, aku percaya ini panggilanmu, aku mau jalan, Tuhan, di dalam panggilanmu, aku andalkan engkau, Tuhan, tapi engkau buat mulus semuanya. Wah, nggak ada, saudara. Nggak akan pernah ada segala kehidupan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir terus mulus terus, nggak ada, saudara. Kalau semulus terus nggak berproses, saudara. Harus berproses. Dan proses itu Tuhan berikan, Tuhan izinkan datang buat kita melalui berbagai hal. Bisa gesekan dengan orang, bisa kita diperlakukan gak adil, bisa melalui kesehatan kita, bisa melalui usaha kita digoyang, saudara. Mungkin rumah tangga kita juga sempat digoyang. Apakah karena saya salah pilih? Bukan, saudara. Bukan. Ketika rumah tangga itu goyang, saudara, ketika ada sesuatu terjadi dalam rumah tangga, bukan karena saya salah pilih, bukan. Tetapi Tuhan mau bawa rumah tangga itu pada level yang lebih tinggi lagi. Tetap dalam panggilan Tuhan, saudara. Tetap dalam panggilan Tuhan. Mujizat pasti terjadi, saudara. Mujizat pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Tapi kok sampai sekarang belum, Bu? Sudah bertahun-tahun, saya hitung nih dari tahun ini 10 tahun, Bu, saya kok masih begini terus. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Sudah waktu, seperti tadi lagunya, saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita, saudara. Kalau Tuhan lihat kamu masih perlu berproses, ya di situ makanya jangan lari dari proses, saudara. Ada banyak kali kita lari dari proses. Waduh, nggak enak di sini, udah deh lari aja, pindah. Ya, ulang lagi dari nol. Ulang lagi prosesnya dari nol. Kalau tetap di situ, bentar lagi nyampe. Sabar dan tetap percaya, saudara. Kemustahilan itu ketika engkau bawa pada Tuhan, ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan, kemustahilan itu akan berubah menjadi keajaiban yang akan dalam kehidupan kita. Saudara mau alami keajaiban Tuhan? Amin. Jangan lari dari proses, saudara. Jangan lari dari apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini. Tetap hidupi itu, saudara. Kemudian yang lain, saudara, kita melihat ketika Musa ini menetapkan diri untuk ada di dalam panggilan Allah, proses itu terjadi. Proses terjadi, tapi kita melihat, saudara, selama proses itu Musa selalu datang kepada Tuhan. Karena dia tahu
Dari awal dia itu bukan siapa-siapa. Dari awal dia itu gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa saudara. Tapi dia punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang Musa adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hubungan intim terjalin antara Musa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Ketika alami proses, ada banyak kali kita akan semakin banyak datang kepada Tuhan saudara. Jadi ketika proses itu datang, syukuri saudara. Karena artinya apa? Tuhan mau engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Musa menjadi dekat dengan Tuhan. Dia menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat itu melalui Musa, bukan melalui orang lain saudara. Karena apa? Karena Musa sudah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dia komitmen dengan keputusannya. Saya memutuskan untuk taat hidup dalam panggilan Tuhan kepadaku. Saudara, yang kita lebih lihat lagi saudara, bagaimana Musa ketika dia taat pada panggilan Tuhan, ketika dia mulai komitmen, dia tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat saya, bahwa Tuhan pasti menolong saya dalam segala hal. Saudara, akhir hidupnya saudara, Musa masuk ke tanah perjanjian gak? Enggak. Tidak loh saudara. Padahal itu yang dijanjikan Tuhan dari awal kan. Kamu bawa keluar mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak pernah katakan bahwa engkau akan masuk ke tanah Kanaan. Dan ternyata Musa tidak masuk ke tanah Kanaan hanya karena satu kesalahan. Yang waktu itu Tuhan bilang hanya acungkan kayunya itu, dia pukul gunung batu. Apakah itu sesuatu yang dan tanda kutip ya kalau kita ngelihat dosa atau bukan? Rasanya sih bukan ya. Tapi ternyata Tuhan melihat itu satu pelanggaran saudara. Karena Tuhan gak suruh pukul, dia pukul. Dan hanya itu yang membuat Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi saudara, Musa yang sudah menempatkan dirinya bahwa aku ada karena di tempat ini karena panggilan Allah. Aku akan terus jalani kehidupanku dalam panggilan Allah. Ketika dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tidak mengeluh, tidak protes, tidak kecewa. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, saudara, jangan protes, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Karena apa? Ya karena Tuhan punya agenda buat setiap kita. Saya tidak tahu saudara, kenapa saya apa ya, kalau seandainya Musa masuk ke tanah Kanaan akan terjadi apa, saya tidak tahu saudara. Itu rahasia Allah. Tetapi Tuhan melihat jauh di depan sana saudara. Ketika apa yang engkau inginkan, ketika apa yang engkau perjuangkan, ternyata engkau tidak sampai di sana, saudara. Bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti panggilan Tuhan itu salah, enggak, saudara. Panggilan Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan punya bagian masing-masing, saudara. Ternyata setelah itu Yosua Tuhan sudah persiapkan untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Apakah karena Musa nggak benar? Enggak, saudara. Hanya satu kesalahan, saudara. Apakah karena Yosua lebih baik dari Musa? Enggak, saudara. Tetapi karena memang itu rancangan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan Yosua. Saudara, ada banyak kali kita punya angan-angan, saudara. Kalau kita nggak planning, salah juga, saudara. Ada yang bilang, udah andalkan Tuhan aja, jalan aja tanpa planning. Nggak bisa, saudara. Harus ada perencanaan. Tetapi bahwa setiap perencanaan itu dalam tangan Tuhan, endingnya adalah kehendak Tuhan yang jadi.
Kalau kita nggak berencana juga salah, saudara. Semua harus planning. Guru aja bikin lesson plan, saudara, untuk ngajar biar nggak lari-lari ke sana sini. Ibu Lili kerja di garment, semua ada TMA, jadwal ini kapan ini datang, kain datang, jahit kapan, selesai kapan, inspeksi kapan, kirim kapan. Ada, kalau nggak ada kacau semua. Di bengkel juga sama, dalam usaha semua sama, di toko juga sama. Oh ini barang ini datang, kapan saya mesti bayar, ini mesti begini. Ada, semua ada urutannya, semua ada planningnya, saudara. Tetapi endingnya semuanya adalah bagaimana kehendak Tuhan. Kita harus lakukan bagian kita, saudara. Tetapi ada bagian-bagian yang kita harus, dalam tanda kutip, relakan untuk terjadi dengan sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara, hidup dalam panggilan Allah itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Saya pertama kali dulu awal menikah dengan suami saya, masih merintis, saudara. Saya katakan kepada gembala senior saya yang almarhum yang di Kelapa Gading, saya katakan, tante, rasanya tante kaki ini baru mau melangkah. Saya rasanya sudah pengen tarik mundur lagi. Karena ternyata menjadi istri seorang hamba Tuhan itu enggak mudah. Tidak mudah, saudara. Dan itu saya sudah, sebenarnya saya sebelum itu saya sudah berpikir, aduh, jadi hamba Tuhan itu enggak mudah. Seperti hidup di rumah kaca. Dan itu yang saya katakan. Tetapi saya katakan, tapi tante, saya mau tarik kaki ke belakang, tidak bisa. Karena Tuhan sudah panggil saya di situ. Setiap kita yang ada, saudara lebih tahu panggilan Allah apa bagi saudara. Dan tidak ada panggilan Allah kepada saudara yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Gak ada, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, nilainya sama di hadapan Tuhan. Orang boleh mengatakan, kamu mah cuma ini doang, gampang, kecil. Itu mau gampang, semua juga bisa. Mungkin begitu, tapi di hadapan Tuhan enggak. Bagaimana engkau menjalani kehidupanmu, panggilanmu, kehidupan panggilanmu dari Tuhan, itu yang menjadi perhatian Tuhan, saudara. Besar kecilnya Tuhan yang kasih, kan, saudara? Benar nggak? Ada yang dipercayakan sebagai politician di dalam pemerintah, ada yang dipercayakan dalam kesehatan, ada yang dipercayakan dalam usaha, dalam pendidikan, bahkan dalam rumah tangga, saudara. Saudara jangan pikir ART, asisten rumah tangga, itu di hadapan Tuhan tugasnya kecil. Enggak loh, saudara. Ketika engkau menjalani panggilan itu dengan sepenuh hati, itu nilainya sama dengan yang lain-lain, saudara. Setiap panggilan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh, menjadi sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Sekecil apapun, dalam tanda kutip, saudara, sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan, ketika engkau hidupi itu dengan sungguh-sungguh dan engkau andalkan Tuhan, engkau akan lihat pertolongan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib. Campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan gak selalu sesuatu yang spektakuler, saudara. Ya wah, tadinya gak ada, tahu-tahu jeblok, aduh, duit segepok datang. Enggak begitu, saudara. Berproses, terus berproses, tetapi sampai pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk berjalan sesuai dengan panggilan Allah. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saudara juga tahu panggilan Allah buat saudara. Di dalam pelayanan pun, saudara, ada
ada panggilan Allah. Ada yang dipanggil seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang dipanggil di bagian diakonia. Lakukan dengan segenap hati. Ada yang dipanggil sebagai guru sekolah minggu, lakukan dengan segenap hati. Ada yang dipanggil sebagai pendoa, lakukan dengan segenap hati. Sebagai asyir, sebagai multimedia, kolektor, lakukan dengan segenap hati. Setiap pelayanan yang dipercayakan itu besar di hadapan Tuhan, saudara. Ikuti, hidupi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan saudara, saat ini saudara, nanti kita akan renungkan apa sih sebenarnya panggilan Allah buat saya. Hidupi panggilan itu dan katakan, ketika panggilan itu datang kepadamu, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita buka ayatnya di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Panggilan Allah dalam kehidupan kita berbeda-beda. Tetapi ketika engkau menyadari, ketika engkau mendengar panggilan Allah itu dalam kehidupanmu, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku di rumah tangga, di usaha, di pekerjaan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam apapun, ini aku Tuhan, utus aku mau hidup dalam panggilan-Mu. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Pemain musik saya minta maju ke depan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Renungkan kehidupanmu sampai dengan hari ini. Engkau lihat bagaimana panggilan Allah. Allah selalu menyertai kita dalam setiap panggilannya dalam kehidupan kita. Renungkan panggilan-panggilan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi kita masih menolak dengan begitu banyak alasan. Pagi hari ini, saat ini kata Tuhan, ini aku, utus aku Tuhan. Aku tahu aku tidak mampu, tapi aku punya Tuhan yang mampu. Aku punya Tuhan yang sanggup memampukan aku. Aku punya Tuhan yang sanggup memberikan aku, melengkapi aku dengan kuasa dan otoritas-Mu. Kinaya malam masih. Kinaya malam masih. Kalau kau sempat lari dari panggilan Allah, datang pada Tuhan dan katakan, ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali pada panggilan-Mu. Aku mau hidupi panggilan-Mu itu dalam kehidupanku. Kinaya malam masih. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang berkata, mataku tertuju padamu. Arahkan pandanganmu pada Yesus. Ketika panggilan itu datang, Dia tidak melepaskan kita. Ketika panggilan itu datang, Dia katakan, aku menyertai engkau. Aku akan mengajarkan engkau apa yang engkau harus lakukan. Aku akan memberikan engkau kuasa untuk melakukan itu. Kinaya malam masih.
merasa tidak sanggup, jangan lari dari panggilan Allah. Jangan lari dari tanggung jawab yang dipercayakan. Jangan lari dari proses Tuhan dalam hidupmu. Tapi katakan, ini aku Tuhan, utus aku, ini aku Tuhan, pakai aku. Karena ketika Engkau yang mengutus aku Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan, bahkan Engkau memberikan orang-orang, sarana-sarana untuk menolong kami mencapai pada panggilan itu. Kita yang mana masih. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mulai berkata, Tuhan, Engkau salah kali Tuhan dengan panggilan-Mu dalam hidupku. Tuhan, proses ini bukan buat aku. Saat ini datang pada Tuhan, katakan ampuni aku Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi aku. Dan Engkau membawa aku pada rancangan-Mu yang ajaib. Proses apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, aku tahu aku akan sanggup melewatinya karena aku ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kita ya mana masih. Mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan untuk terus menghidupi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, untuk tetap hidup di dalam proses yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman yang datang kepada kami mengingatkan setiap kami. Biar kami melangkah dengan yakin, kami melangkah dengan penuh iman dalam menjalani panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau lari dari panggilan-Mu, kami tidak mau lari dari proses-Mu Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami mau terus memandang Engkau, karena kami tahu Tuhan, di depan sana, di akhir proses kami, di akhir panggilan kami, ada Engkau, ada mahkota yang tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami tetap melangkah di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu kami percaya berkuasa dan terus berbicara kepada kami. Dalam posisi apapun, dalam fase apapun dalam kehidupan kami, terus berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Puji Tuhan, semuanya merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Tugas persembahan boleh maju ke depan, nanti dengan kasih Kristus Saudara Firdan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Ibu Gembala, agar kami semua dapat menikmati dengan kerelaan hati kami. Tuhan, sesaat kami akan melakukan korban persembahan yang kedua. Berkatilah kami Tuhan, baik yang memberi maupun belum bisa memberi, agar tetap semua berkenan di dalam-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berhati
persembahan pertama atau operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua atau untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093726169 atau dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manorek, dan apabila jemaat telah mentransfer untuk persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan nanti jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu, itu dilakukan di gereja, dan ada live Zoom juga apabila ada anak atau saudara jemaat yang tidak bisa hadir pada hari ini sekolah minggu. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share melalui grup KPDI Kota Wisata. Dan untuk nanti sore ibadah raya kedua jam 5 sore di gereja. Dan mulai minggu depan, hari Senin, doa puasa mingguan GPD Kota Wisata. Dan untuk puasanya itu bisa pilih, bisa puasa Esther, Daud, puasa Adam, dan Daniel. Dan untuk hari Rabu, ibadah komsel dilakukan di rumah keluarga Bapak Trisno jam 19.30. Nanti untuk alamat akan menyusul, akan dikirim melalui grup GPD Kota Wisata. Dan untuk hari Jumatnya ada ibadah gabungan Pelpip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi itu ada doa pagi di gereja. Dan untuk ibadah Youth minggu depan ada info ditiadakan karena kita akan persiapan untuk ibadah retret tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus. Tapi nanti apabila ada perubahan jadwal, nanti kita akan hubungin melalui grup ibadah YMB. Untuk ibadah minggu depan itu hanya 1 kali, karena minggu depan ada diakonia donor darah. Jadi ibadahnya hanya dilakukan jam 8 pagi aja di gereja, tapi untuk ibadah anak-anak sekolah minggu tetap diadakan di atas jam 10 pagi. Dan untuk minggu depan, diakonia umum gereja donor darah yang ketiga akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 jam 11 di gereja sampai selesai. Baik, untuk Bapak Ibu boleh ajak rekan, kerabatnya atau saudaranya untuk minggu depan sama-sama kita ramaikan diakonia donor darahnya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Betty? Ya, itu aja untuk pengumuman donor darahnya. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, ada tambahan pengumuman dari ibadah YMB, dari wadah YMB, maaf. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Saya Firdan mewakili YMB mau menginformasikan kembali retret kita sudah semakin dekat di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2023 di daerah Cisarua, Puncak. Mau ucapin terima kasih untuk partisipasinya pada seluruh jemaat. Sampai per hari ini puji Tuhan sudah mencukupi untuk biaya anggarannya. Kita juga di beberapa waktu lalu kita sempat adakan PO untuk kaos, sedang diproses juga, diproduksi juga. Terima kasih untuk supportnya buat kami wadah YMB agar segala persiapannya maupun sampai selesainya berjalan lancar. Jadi nanti untuk teknisnya kita nanti berangkat bareng itu di tanggal 26-nya di hari Sabtu pagi dengan satu armada Bapak Ibu. Jadi hanya satu bus. Jadi kita semua bakal ngumpul bareng. Itu nanti 2 minggu lagi, nanti akan info terbarunya akan disampaikan juga ke orang tua maupun ke teman-teman yang lainnya. Untuk difokuskannya tadi saya tambahkan aja, kita juga mewakili di donor darah juga. Bagi usianya 17 tahun ya minimal bisa mengikuti donor darah dengan sehat jasmani dan rohani juga. Nanti ada tim dari dokternya juga bakal ngecek juga. Jadi nggak ada salahnya bisa bawa juga. Mungkin ada saudara ataupun yang belum pernah ikut donor darah bisa coba juga ikut antriannya dulu. Nanti untuk di hari H bakal dicek nih bisa nggak dia untuk jadi pendonor di kitanya juga. Makasih banyak waktunya. Terima kasih.
Mungkin ada tambahan dari Ibu Mbak. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini sampai belum bangkit berdiri. Nanti untuk doa penutup Bapak Ramli. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Doa kami bersama untuk setiap pergumulan umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GPD Siloam Kota Wisata, apapun menjadi pergumulan mereka. Doa kami Tuhan, Engkau memberkati, Engkau adalah jawaban, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan anak-anak, studi pendidikan, pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka sedang bergumul, kami percaya Engkau jawaban dalam setiap pergumulan umat-umat-Mu. Kalau di antara kami jemaat Tuhan ada yang sakit saat ini, kami mau bersatu hati, baik mereka yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit, dimanapun berada dalam kondisi tubuh yang tidak baik. Kami berdoa segala penyakit yang ada kepada mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna, sehingga kembali boleh beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bersama-sama kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini sedang ada di Manado dalam pelayanannya. Kami berdoa biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan taruh dalam hidupnya, dimanapun dia berada saat ini dalam pelayanan, pengurapan dari Roh Kudus mengurapi Bapak Gembala dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga boleh menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan yang ada di Manado dengan baik, sehingga boleh kembali lagi di tempat ini bersama-sama dengan keluarga jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan yang baik, bahkan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara diakonia donor darah yang akan diadakan pada tanggal 20 minggu depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami. Ini pelayanan kasih kami. Kami percaya apa yang kami korbankan, apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan kami minta beri sehat kuat bagi kami semua, sehingga di hari hanya nanti kami siap untuk mendonorkan darah kami untuk membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala tim diakonia yang bekerja. Engkau satukan kami sehingga boleh terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Gembala yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai dengan kuasa-Mu pengurapan yang baru, kembalikan dalam nama Yesus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan mengembalakan di tempat ini, kuasa-Mu menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinan pusat, daerah, sampai kepada RT RW kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percayakan pimpinan kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan takut akan Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih kami umat-umat Tuhan. Kebebasan kami boleh miliki untuk kami beribadah kepada Tuhan, sehingga kami jadi berkat, jadi terang, jadi saksi-Mu. Indonesia diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas kembali dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu sudah mendahului semuanya itu Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan yang membuat kami berhasil, Tuhan yang membuat kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hidup kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami berpisah pulang dari tempat ini, Tuhan sertai kami, pimpin kami sampai kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Kembali kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini yang Tuhan sudah berkati, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami kebesaran.